Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Di sini hari ini kira-kira ada yang nggak masuk atau masuk semua nih? Ada yang nggak masuk? Oke. Berarti siapa aja nih yang nggak masuk? Banyak. Berempat ya? Oke. Udah siap belajar hari ini? Oke. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan untuk dipimpin oleh Farisa. Jika berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Farisa telah memimpin doanya. Kalau gitu kita langsung masuk ke pembelajarannya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai menemukan nilai pi. Nanti kita akan mencari tahu seperti apa sih nilai pi itu. Nah, sebelumnya kita juga akan menggunakan tautan ini untuk keseluruhan pembelajaran. Nanti dari awal sampai akhir pembelajaran, kita akan menggunakan tautan yang ini. Sudah dibuka semuanya? Kalau gitu berarti kita udah siap buat belajar. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menemukan nilai pi dan juga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling lingkaran dengan benar. Manfaat dari nilai pi ini banyak ya. Yang pertama itu ada katanya segala macam masalah teknik yang melibatkan elektronik itu menggunakan nilai pi. Kemudian juga dalam perhitungan dalam bangunan konstruksi, kemudian prosedur medis. Lalu juga pi ini digunakan dalam transformasi Fourier yang nantinya bisa memutar file MP3 atau menonton media Blu-ray. Nah, jadi pi ini punya banyak manfaat dalam kehidupan kita. Sekarang, ayo kita ingat-ingat lagi. Ada yang ingat nggak apa sih rumus dari lingkaran? Pi kali D. Ya benar, pi kali D. Oke, masih ingat ya ternyata rumus dari keliling lingkaran. Nah, selain itu juga kan anak-anak sudah ada mengerjakan ya kemarin tes yang Ibu berikan. Nah, itu juga untuk mengingatkan kembali mengenai keliling lingkaran. Nah, kemudian benar nggak sih kalau nilai pi itu 22/7? Yakin? Oke, nah nanti jawaban benar atau salahnya nanti akan kita cari tahu di akhir pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada permasalahan, tapi selain itu, Ibu mau buat anak-anak dulu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, pembagian kelompoknya bisa ini aja ya, sesuai dengan meja duduk aja ya. Ini satu kelompok, kemudian juga ini dibagi 2 kelompok. Ini berarti jadi 2 kelompok, kemudian ini bersatu, itu jadi 1 kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Nah, sambil melihat LKPD-nya, boleh diperhatikan juga kalau di sini kita punya masalah nih. Masalahnya apa? Di sini masalahnya adalah Pak Tony ini memiliki usaha di bidang pembuatan taman. Nah, suatu hari Pak Tony ini diminta untuk membuat sebuah taman desa. Berapakah panjang pagar yang harus dibuat untuk mengelilingi kolam tersebut? Kemudian apakah memerlukan suatu nilai tertentu? Bagaimana menemukan nilai tersebut? Nah, kalau dilihat dari permasalahan ini, apa coba masalahnya? Keliling dari kolam. Oke, betul. Kita harus cari kelilingnya. Terus juga di sini ada permasalahan ya. Apakah perlu suatu nilai tertentu? Nah, gimana menemukan nilai tersebut? Oke, nah kira-kira jawabannya apa nih dari permasalahan ini? Ada yang mau mengira-ngira dulu nggak? Nggak masalah untuk benar atau salah, tapi ada yang mau ngira-ngira dulu jawabannya apa? Boleh. Jawabannya itu kita harus mencari keliling dari sebuah lingkaran tersebut dengan menggunakan diameter dari sebelah kiri yang dibagi 2. Oke, karena tadi sudah mengira-ngira jawabannya, sekarang kita akan melihat jawaban yang sebetulnya itu apa. Di LKPD itu nanti ada perintah untuk menonton video, jadi kita nonton videonya dulu sama-sama. Nanti videonya juga ada di link yang tadi ya, di yang pembelajaran itu ada di bagian video. Nanti boleh dilihat lagi, tapi sekarang kita akan nonton dulu sama-sama. Oke,
Oke, sudah selesai videonya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya dan dikerjakan LKPD semuanya. Selamat mengerjakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, selanjutnya adalah yuk kita presentasikan hasil diskusinya. Yang akan presentasi tidak akan semua kelompok, tapi akan Ibu tunjuk yang akan presentasi. Kelompok yang paling depan boleh maju ke depan. Jadi definisinya itu nilai pi adalah keliling dibagi diameter. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Yang selanjutnya, ada yang mau menanggapi mengenai kelompok yang tadi mempresentasikan? Atau dari kelompok yang belakangnya boleh untuk mengemukakan hasilnya seperti apa? Nilai pi adalah nilai kelipatan diameter keliling nilainya 3,1. Oke, terima kasih sudah menanggapi. Yang lain ada yang mau menanggapi tentang yang tadi atau jawabannya gimana? Sudah? Cukup? Cukup. Sama berarti semuanya? Oke, sip. Kalau gitu kita lanjutkan. Tadi sudah betul gitu ya untuk apa yang teman-temannya kemukakan. Nah, mari kita simpulkan. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh, berdiri. Jadi pada pembelajaran hari ini kita tuh belajar bagaimana sebuah pi ditemukan. Jadi pi itu ditemukan ketika sebuah keliling atau parameter dibagi dengan diameter tersebut, menjadikan pi-nya itu 3,14 atau 3,14. Nah, dikepecahin 314 dibagi 100 yaitu mendekati 22/7 dan seterusnya. Itu tuh bilangan dibulatkan. Jadi segitu aja kesimpulan dari aku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Betul ya. Tadi kita sudah belajar mengenai nilai pi. Nilai pi itu kita sudah tahu jadinya nilai pi itu didapat dari keliling dibagi dengan diameter. Oke. Nilainya berapa? 3,1 atau 22/7. Oke. Nah, untuk tadi kita juga sudah tahu ya kalau ternyata 22/7 itu hanya pendekatan. Nilai aslinya itu adalah 3,14. Sekarang, ayo kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini, terus bagaimana kesan dan pesan kalian untuk pembelajaran hari ini. Boleh dibuka lagi linknya yang tadi, boleh dibuka kolom refleksinya, terus diisi ya, diisi sesuai dengan pertanyaannya. Terima kasih ya untuk refleksinya gitu. Walaupun belum senang semua gitu ya, masih ada yang sedih, itu nggak apa-apa banget. Tapi yang paling penting kita semua hari ini punya pengetahuan baru, yaitu tahu apa sih definisi dari nilai pi. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita akan mampir ke penugasan. Jadi ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Penugasannya sudah ada di link yang Ibu kasih. Kemudian juga jangan lupa untuk menonton videonya untuk menambah wawasan anak-anak semuanya. Kemudian juga untuk pembelajaran berikutnya itu silahkan pelajari buku paket matematika halaman 83-87 mengenai luas lingkaran. Nah, oke, yang kita tunggu-tunggu nih ada asesmen formatif, tapi ini boleh dibuka di linknya, boleh diklik asesmen formatifnya. Quizzes? Boleh dimasukin kodenya. Udah selesai ya asesmen kita hari ini. Terima kasih sudah mengerjakan soalnya. Semoga soal-soal tadi bisa jadi menambah pengetahuan dan juga menambah latihan juga. Karena tadi kita mulai pembelajaran dengan berdoa, mari kita akhiri juga dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk dipimpin kembali oleh Farisa. Sikap berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, udah segitu aja nih pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan jaga kesehatan semuanya. Good job untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.